Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidu fi sabilillahi hatta ataahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi dan orang yang selalu berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditengok orang yang dekat dengan baginda Nabi dari golongan laki-laki, dekat daripada dekat fisik itu adalah Sayyidina Anas. Kalau dekat daripada sifat itulah Abdullah ibnu Umar. Sifat maksudnya gaya, gerak, gerik, akhlaknya Nabi itu ditiru. Kalau Sayyidina Anas bin Malik dekat fisik, saking dekat fisiknya Anas bin Malik sempat merasakan seperti apa lunak dan lembutnya telapak kaki atau tumit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bisa merasakan tumit Nabi itu kalau bukan orang terdekat dengan Nabi? Pasti kata Sayyidina Anas bin Malik, tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut dan halusnya seperti pipinya. Siapa pula yang tak tahu kalau pipi tadi itu? Anas bin Malik tahunya pipi Nabi lembut karena Anas bin Malik pernah dipeluk dan cipika-cipiki dengan baginda Nabi. Nabi menganjurkan seperti itu. Ketika berjumpa dengan seorang muslim kita, saudara kita muslim berjumpa, kita dah lama kita tak jumpa, dianjurkan untuk cipika-cipiki. Cipika-cipiki ini dalam bahasa Arab muqabalah, mu'anaqah. Kemudian disebut mu'anaqah karena dia bertemu antara pipi kanan dengan pipi kiri. Taqabul. Dipeluk, jumpa pipi kanan dengan pipi kiri. Ini hukumnya sunnah. Sunnah inilah yang hilang semenjak corona. Bukan salam saja yang berubah ketika corona, cipika-cipiki pun berubah dengan corona. Jadi orang berburuk sangka dulu, Masya Allah luar biasa. Didekapkannya pipi kanan, pipi kiri, setelah itu dipeluk sambil dengan mu'anaqah. Anaqah memang dibunyikan itu, dibunyikan. Begitu. Itu sunnahnya seperti itu.
Laki-laki kita dengan laki-laki ketika berjumpa, dah lama tak berjumpa dengan sahabat kita, dah 2 bulan, dah 3 bulan tak jumpa. Pas jumpa dianjurkan bersalaman, dianjurkan cipika-cipiki, dianjurkan berpelukan. Begitu sunnahnya dalam syariat kita. Sambil muanakah memang dibunyikan begitu dia. Perhatikan orang Arab. Orang Arab membunyikan bukan kepala dengan kepala, enggak, itu adu kambiong namanya. Ada bagai kawan sobok Yahudi yang punya macam tu. Tengok dalam syarahan hadis. Salah satu cara salamnya Yahudi, salam khasah katanya, dengan cara salam tersendiri. Macam mana? Kepala dengan kepala, macam adu kambiong. Enggak, Muslim tu bukan. Muslim tu pipi dia. Tap, peluk. Begitu dia. Semakin lama rindu, semakin lama kita peluk sahabat kita. Begitu dalam syariat Islam. Anas bin Malik berpelukan dengan baginda Nabi. Terasa Anas bin Malik itu lembutnya pipinya Sayyidina Rasulullah. Begitu jugalah lembut daripada tumitnya Nabi. Kenapa tumitnya Nabi? Anas bin Malik tahu Nabi memakai sendal. Anas bin Malik sudah menyediakan sendal untuk Nabi SAW. Berapa hendaknya keistimewaan Sayyidina Anas bin Malik? Mungkin kalau kita hitung-hitung orang-orang di dunia ini, mungkin tidak ada yang semulianya dan seindahnya masa Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik diizinkan Nabi keluar masuk rumah. Keluar masuk rumah diizinkan Rasulullah. Memegang sendal Nabi, menyiapkan sajadah untuk Nabi, menyiapkan air untuk mandi bagi Rasulullah. Siapa kira-kira yang tak galau? 10 tahun jadi khidmat pembantu Nabi, orang yang mulia, yang selalu didatangi Jibril, ketika itu meninggal dunia. Siapa kira-kira yang tak galau? Anas bin Malik termasuk orang yang galau. Biasanya keluar daripada rumah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Terngiang-ngiang di telinga Anas bin Malik, Nabi memanggil, "Ya Unais." Itu panggilan sayangnya Rasulullah. "Ya Unais, ta'al ya Unais." "Ya Unais." Berarti Nabi sudah memanggilnya. Datang Anas bin Malik cepat. Begitulah ketika Rasulullah SAW tidak ada lagi, panggilan itu pun juga tidak ada lagi yang memanggil. Terngiang-ngiang di telinga, terngiang-ngiang di telinga. Walhasil Anas bin Malik pun tak begitu betah tahan lama di Madinah. Ketika berjalan biasanya dengan Rasulullah, Nabi ada. Ketika salat, Nabi yang jadi imam. Ketika tausiah yang menyampaikan tausiahnya, ceramahnya Rasulullah, para sahabat duduk. Masa-masa yang indah itu sudah habis. Masa-masa yang indah itu sudah tidak ada. Dan Alhamdulillah Anas bin Malik mendapatkan 3 perolehan daripada Rasulullah. Allah berkahi harta, Allah berkahi anak, Allah berkahi usia. Usia Anas bin Malik lama, panjang. Makanya sempat Anas bin Malik berjumpa dengan Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, yang pernah kita ceritakan kisah riwayatnya, yang ketika Anas bin Malik mau dibunuh itu, kemudian kelihatan oleh raja, Anas bin Malik membuat 2 ekor harimau. Padahal 2 ekor harimau itu tidak ada, kelihatan saja oleh raja. Jadi kenapa kok kelihatan oleh raja? Padahal akan dibunuh nih, akan dibunuh oleh Al-Hajjaj, akan dibunuh ya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik mengatakan, engkau pemerintah yang zalim, engkau pemerintah yang diktator, kata Sayyidina Anas bin Malik. Al-Hajjaj tak boleh dikatakan itu. Setiap orang yang mengkritik Hajjaj akan dibunuh. Siapa saja dibunuh, tak tahu nak sahabat Nabi kah dia, nak ulama kah dia, tak tahu. Pas dijatah Anas bin Malik, usia sudah sepuh, usia sudah tua, tangkap Anas bin Malik, kata Hajjaj. Ditangkap Anas bin Malik oleh keamanannya istana lah ketika itu, dibawa dihadapkan ke Hajjaj. Hajjaj ke presiden, dihadapkanlah ke raja. Ini Anas bin Malik, silakan anda tangkap, silakan anda proses. Kata apa? Ini kami sudah temukan Anas ni, dia Anas bin Malik. Kata Anas, sebelum Hajjaj berbicara, raja yang zalim ni berbicara, Anas lebih dahulu berbicara. Untuk apa engkau memanggil aku ya sultan zalim? Hai pemerintah zalim, hai pemerintah diktator. Untuk apa engkau menangkap aku? Untuk apa engkau memanggil aku untuk datang ke istana engkau ini? Tentu raja pas dibilang zalim macam tu, tambah marah dia. Kata raja, tak usahlah banyak cerita lagi, kita proses saja, bunuh, eksekusi. Kata raja, okey, dieksekusi.
Dibawalah Sayyidina Anas bin Malik ke tempat eksekusi untuk dipancung, untuk ditebas leher daripada Sayyidina Anas bin Malik. Raja sudah menunggu di dalam ruangan. Ketika raja menunggu dalam ruangan, Anas bin Malik diikat tangannya oleh bodyguard yang besar-besar badannya. Ketika dibuka pintu tempat eksekusi itu, Anas bin Malik masuk dan nampak oleh raja Anas bin Malik di kiri kanannya membawa harimau. Harimau ni akan memakan, akan menerkam si raja. Belum lagi, baru saja Anas bin Malik masuk ruangan itu, si raja sudah lari terbirit-birit ketakutan. Itu apa namanya? Itu karamah namanya. Karamatus sahabat. Ketakutan raja lari terbirit-birit. Bodyguard yang memegang tadi pun keheranan. Lah kenapa raja ketakutan seperti itu? Lari. Ada apa dengan Hajjaj ini? Ada apa dengan raja? Dia menyuruh menangkap, dia akan mengeksekusi, dia akan membunuh. Ternyata dia lari. Ada apa? Tetaplah dipegang daripada Sayyidina Anas bin Malik. Raja pun lari, dikejarlah oleh bodyguard. Tadi ditanya, kenapa engkau takut? Kata raja, Anas bin Malik membawa 2 ekor harimau di kiri kanannya. Di kiri kanannya membawa harimau. Tidak ada, kata bodyguard. Ada harimau. Lepaskan sajalah Anas bin Malik. Lepaskan sajalah. Akhirnya Anas bin Malik dilepaskan. Dilepaskan Anas bin Malik. Jadi ketika itu itulah ditanya, ketika dalam lanjutan riwayat itu, apa? Kenapa kok bisa ada 2 harimau? Kata Anas bin Malik, aku ada membaca beberapa ayat yang ayat itu dianjurkan Rasulullah dahulu aku untuk menghadapi musuh untuk membacanya. Ada ayat-ayatnya itu. Kita dapat ijazah dari Syekh mengamalkan ayat itu. Ada beberapa rangkaian ayat yang dibaca. Boleh kita pakai itu untuk berjumpa-jumpa dengan musuh lah, boleh lah gitu. Jadi kemarin kita kan tempat rencana pembangunan pondok kita yang di Rimbo Panjang itu pun dah berapa kali diganggu oleh preman lah, minta duit, di stopnya orang bekerja, orang nimbun di stopnya marah-marah, dimaki-makinya, sampai nak dipecahkanlah kaca mobil apa segala macam. Jadi orang takut. Ditelepon saya, ni macam mana ni ustaz, kata. Tunggulah di sana, kata saya. Tunggu di sana. Besar-besar badannya, ada 5 orang itu. Kita menghadapi sendiri saja. Pas saya turun dari mobil, macam orang ketakutan saja. Tadi nak mecahkan kaca, nak marah-marah ni. Saya turun itu pada ketakutan mereka. Jadi kata kawan kita, ada yang ikut mengaji dengan kita yang mengawas itu. Jadi katanya, Ustaz baca lah doa Anas bin Malik tu. Ustaz, dia mau baca lah itu dah, kata. Kalau mau baca, mungkin lari bulunya mungkin, kata. Dah 2 kali tu. Sekali minta uang. Saya biarkan saja dia ngomong. Jalan ni, jalan pribadi kami ni, begini. Mana jalan besar, mana ada jalan pribadi. Bagus jalannya. Mobil sedan aja bisa masuk ke dalamnya. Dia 700 meter dari jalan besar ini, jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Jadi ini begini, kata dia. Apa. Dengan kawan kita tadi. Jadi ketika saya datang itu, masalahnya apa ini, kata saya. Kami di sini aman-aman aja, masalah enggak ada ustaznya, enggak ada amannya, katanya amannya. Kalau aman boleh lagi, kata saya. Banyaklah dia, tolonglah diperbaiki jalan kami, mohonlah dia pokoknya dah loyo lah begitu dia. Boleh diamalkan, diwiridkan doa Anas bin Malik itu. Maka dahulu kala para sahabat Nabi tak ada gemetarnya dengan musuh. Tak ada, sedikit pun tak ada gemetar. Karena sudah dipersiapkan juga oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi Muhammad, apa salah satu keistimewaan Nabi Muhammad? Allah beri rasa takut kepada musuh-musuhnya sebulan menjelang perang. 1 bulan menjelang perang. Ini bulan April, Mei, Juni akan perang. Dari sekarang mereka dah pada ketakutan musuh-musuh Nabi. Ada yang sakit perut, ada yang menceret selama sebulan itu, ada yang masuk Islam cepat. Udah kita akui sajalah, datang sajalah ke Muhammad. Ada yang 1 bulan namanya. Itu merasa pada lama perang lagi. Begitulah daripada mukjizat Nabi SAW. Kalau kini kau terbalik, sebulan tu awak pula nak menceret dia melawan musuh daripada awak yang hak. Tu dek Gadang Sarawak nama tadi tu je tu. Orang bajak berkandang orang. Tiba-tiba digas pula ada orang. Awak pula yang apa nak minta maaf pula. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu.
Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, memang kita tak bisa seperti Anas bin Malik dengan Rasulullah semakin dekatnya. Setidaknya kita mengenal nama sosok yang mulia namanya Anas bin Malik. Beliau anak yang baik sekali, tak pernah dimarahkan oleh baginda Nabi SAW. Padahal jadi khidmat Nabi. Berbeda dengan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal bukan pengkhidmat Nabi, tapi termasuk sahabat yang dipercayakan oleh Nabi. Sahabat dipercayakan oleh Nabi, dan pernah Sayyidina Mu'az bin Jabal kena marah oleh Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara memanjangkan solat. Lama betul solatnya, mengadu orang ke Rasulullah SAW. Nabi panggil Anas bin Malik dan Nabi nasihati. Itu dia. Bukan Anas bin Malik, Mu'az bin Jabal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allah meridai daripada Sayyidina Anas bin Malik, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Nabi berkhutbah khutbatan pada satu ketika, pada satu khutbah, ma sami'tu misluha qattun. Tak pernah aku mendengar khutbah Nabi seperti ini. Sekalipun tak pernah aku mendengar Nabi SAW khutbah seperti ini. Nabi khutbah, kalau ada Nabi yang khatib. Nabi tak pernah jadi mustami'. Nabi tak pernah jadi mustami' dalam hal khutbah. Dalam hal khutbah berarti salat Jumat, salat gerhana, salat hari raya, wukuf. Nabi tak pernah khutbah, Nabi tak pernah sebagai mustami'. Tapi kalau ceramah, pidato-pidato itu pernah. Nabi minta Abu Bakar dulu berbicara Abu Bakar. Nabi minta pula setelah itu Sayyidina Umar, berbicara Umar. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud berbicara. Itu pernah. Tapi dalam khutbah Nabi tak pernah mustami'. Tetap Nabi khatib dan Nabi imam. Itulah sebuah ketentuan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Hakul imamu lil khatib. Haknya imam hari Jumat itu adalah haknya si khatib. Khatib yang mestinya berhak untuk menjadi imam. Nah, begitu dalam sebuah kaidah. Yang afdalnya begitu, hakul imamu lil khatib. Haknya imam itu lil khatib, wal haqqul adzanun wal haqqul iqamati lil muazzin. Yang berhak untuk iqamah itu adalah muazzin. Gitu. Kita terbalik-balik. Yang azan beda dan imam beda pula. Kadang inyo azan inyo pula, imam inyo te pahala nang godang inyo lah. Dia azan memang. Kalau kita akan azan, kalau kita akan imam, jangan kita azan, beri peluang orang lain, karena tu pahala tu besar kedua-duanya. Atau kalau kita azan, jangan kita imam, berikan imam kepada orang lain. Begitu. Kalau nak inyo azan, inyo imam. Untung pula nak inyo qamat, inyo pula khatib. Ambil lah angku sodom sajik tu bilang. Kadang orang kita kadang diberi pemahaman, kadang apa pulanya, tak ada masalah tu dah biasa tu nyonya. Memang pahala tu ingin pahala tu, betul ingin pahala tu, tapi beri pula peluang kepada orang. Begitu dia, beri peluang kepada orang. Kalau kita akan imam, kita azan. Jangan kita azan. Ketika kita azan, berarti bukan kita imam, berikan. Kecuali kalau memang tak ada lagi orang untuk yang berhak untuk menjadi imam. Tapi selagi ada, ya tak apa-apa. Apalagi salat sir tu kan banyak bisa jadi imam tu, salat sir. Kalau salat jahar jadinya lah. Kalau salat sir banyak yang bisa jadi imam itu. Orang-orang baru taubat pun salat sir tu bisa jadi imam itu. Karena nak terang ada orang dengan nak dengar oleh orang. Khataba Rasulullah, Nabi berkhutbah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak pernah sebagai mustami', Nabi selalu khatib, Nabi imam. Itu Sayyidina Rasulullah. Cuma Nabi tak pernah azan. Azan Nabi tak pernah. Karena kalau Nabi azan, wajib bagi orang yang lumpuh, wajib bagi orang yang sakit untuk mendatangi panggilan azan itu. Karena yang memanggil Nabi, yang panggilan Nabi ini wajib hukumnya kita penuhi. Walaupun kita sedang sakit, walaupun kita tidak ada cerita kalau panggilan Nabi SAW, maka Nabi tidak pernah azan. Nabi pernah mentalkinkan, mencontohkan daripada azan. Khutbah memberikan penerangan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah, jelas Pak sifat-sifat khutbahnya Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Nabi ketika khutbah, kata sahabat Nabi, a'la sautah, tinggi suaranya, wa ahmaru wajhah, dan merah wajahnya. Itu khutbah. Ya, khutbah tu memang berdenting-denting dia, memang keras dia. Ya ayyuhal ma'syaral muslimin. Begitu dia khutbah.
Inna Allah rabbakum wa nabiyyu Muhammadun nabiyyukum. Memang keras dia khutbah, bukan lembek. Kalau lembek tu nak khutbah tu dah. Tu nak berdongeng, nak bercerita, nak ada di khutbah itu. Tinggi, a'la sautah wa ahmar wajhah. Itu Nabi SAW dalam berkhutbah. Ini ada orang dalam berkhutbah bisa saja membuat golak begini. Ketawa pula jemaah dibuatnya itu. Itu dah menyalahi adab dalam berkhutbah. Nabi khutbah tinggi suara, merah wajah, dan Nabi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Wala yarfa'u yadayhi, dan Nabi pun tidak mengangkat-angkat tangannya ketika berkhutbah. Kenapa tak mengangkat tangan? Tangan kiri memegang asa tombak, tangan kanan memegang pinggir mimbar. Jadi tidak ada Nabi mengangkat-angkat tangan ketika berkhutbah, itu tak ada. Coba cari riwayat hadisnya. Bahkan dalam hadis Imam Tirmizi itu dihalalkan untuk memotong tangannya, bahkan ya, walaupun bahasa qiyas itu tanda larangan seorang khatib mengangkat-angkat tangannya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan hari ini sudah 22 ngapa untuk ikut tanang aja lah di situ. Menoleh ke kiri ke kanan tak ada. Makanya para ulama menutup kepalanya dengan ridaknya supaya tak menoleh ke kiri dan ke kanan. Begitu dalam berkhutbah, adab-adab dalam berkhutbah. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu misluha qat. Kata Anas bin Malik, tak pernah aku mendengar Nabi khutbah seperti ini sekalipun. Sebelum-sebelum ni tak pernah. Faqala, apa isi khutbah yang tak pernah didengar oleh Sayyidina Anas bin Malik itu? Qala, kata Nabi ketika berkhutbah, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi, "Lau ta'lamun, jikalau kalian mengetahui ma a'lamu, apa-apa yang aku ketahui, apa-apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila, kalian akan tertawa sedikit saja. Wala bakaitum katsira, dan kalian menangis sebanyak-banyaknya." Jadi kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang aku tahu hari ini, kalau kalian melihat apa yang aku lihat hari ini, kata Rasulullah, kalian akan sedikit tertawa. Kalian tak sanggup banyak tertawa. Yang ada pada diri kalian tu bahkan kalian menangis sejadi-jadinya. Kalau awak tahu apa yang ada di Rasulullah, Nabi tahu model apa azab, Nabi tahu macam mana laknat, Nabi tahu macam mana azab kubur, Nabi tahu macam mana api neraka, Nabi tahu macam mana jembatan sirat. Tak bisa kita tertawa karena amalan sedikit, dosa banyak. Labakaitum katsira, kalian akan menangis sejadi-jadinya, kata Nabi. Faqala wa ghatta ashabu Rasulillahi wujuhahum, para sahabat pun menutup wajahnya. Nabi mencakap macam tu, sahabat di bawah menutup wajah. Ghatta tu wajah, ghatta wajah, menutup daripada wajahnya. Walahum khanin, dan mereka meraung, menangis-nangis. Naklah ya Rasulullah, naklah ya Rasulullah. Begitu para sahabat ketika Nabi mengungkapkan, lau ta'lamuna ma a'lamu dhahiktum qalila, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian takkan banyak tertawa, tapi kalian banyak menangis. Sahabat menutup wajahnya. Nampaklah oleh sahabat dosa yang pernah ia lakukan, maksiat ia lakukan, dan azab neraka Allah dan azab kubur. Walahum khanin, mereka menangis terisak-isak. Muttafaqun alaih. Inilah dia gambaran daripada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi pun mengkhabarkan kepada para sahabat, janganlah terlampau lengah di dunia ni. Silahkanlah ni dunia dengan nikmatnya, tapi jangan sampai kita terlengah, jangan sampai kita meninggalkan akhirat karena dunia. Ya, apalagi wabil khusus kepada kita yang iktikaf. Kalau iktikaf tu handphone matikan, handphone tinggalkan di rumah. Kita iktikaf macam mana? Iktikaf buat je handphone kau. Cukuplah. Iktikaf kita berapa lama cuman? Paling dari jam 3 sampai jam 5. Sampai mungkin nanti jam 7. Sebentar saja. Apakah dengan waktu iktikaf itu mengurangi rasa, dengan handphone itu kurang pula rasanya kehidupan kita? Kan juga tidak. Hentikan dia sejenak, sibukkanlah diri kita dengan Quran, dengan zikirnya, dengan tilawahnya, begitu dia. Itu paling afdal seperti itu. Tapi kalau buat iktikaf ke masjid, buat je handphone.
Habis kau baca Quran yang ustaznya, ya baca Quran 5 minit, menengok melalui WA kawan 45 minit. Melalui WA kawan kau 45 minit, menengok Quran tadi 5 minit ya. Masuk pula ada lagi masuk, nampak si anu, nampak si anu. Matikan. Nabi SAW memang iktikaf itu Nabi ketika itu tidak ada hubungan, yang malamnya itu tidak ada hubungan dengan manusia. Masalah apa-apa pun tidak ada. Nabi menyebutkan diri dengan Rabbnya, Nabi menyebutkan diri dengan Tuhannya. Itulah dia. Jadi makanya kalau orang-orang suluk itu tak ada bawa-bawa apa, tak ada. Kalau handphone suluk bila ni baru masuk ke lambulah menelpon pula orang lagi. Baru nak mulai zikir, memutar tasbih, zikir ismu zat, Allah. Rupa bunyi telefon tak jadi. Yang Allah tadi jadi hello, ya. Jadi ikut senang suluk ke bekol lah ya, bekol. Dunia. Jadi kata Imam Ghazali, penghalang kita ibadah tu ada 4. Ada dunia, itu nyokot termasuk dunia. Penghalang kita ibadah. Kedua, ada anak termasuk penghalang kita ibadah. Kemudian yang ketiga nafsu, yang keempat syaitan. Itu penghalang kita ibadah. Yang berwujud 2, dunia dengan anak kita. Anak baru kamu ke usolli baru Allahu Akbar, latih bulunya di belakang. Letih bulu belakang, kadang letih bulunya di depan, digulung-gulungnya sejadah ini. Nak kan ada khusyuk tu, tapi macam mana itu keadaan saat itu? Digulung-gulung saja kita. Marah kita ke anak kita, tak pula boleh marah. Macam mana pula? Itulah bagian daripada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu fitnah. Fitnah maksudnya penghalang kita ibadah. Bukan fitnah yang harus kita jauhkan. Dah, jangan jauh pula dari anak lagi. Yang jauh pula dari, tapi fitnah maksudnya adalah yang mesti engkau jaga dan ia tidak menghalangimu untuk ibadah. Ya namanya waktu masih kecil-kecil wajarlah kita ibadah, tapi kalau sudah besar kan tak ada lagi anak untuk mengganggu kita. Begitu dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah orang yang berjasa terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak jasanya dalam mengumpulkan hadis, dalam meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidina Abi Hurairah. Namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Ada 21 namanya. Setelah beliau masuk Islam, 21 namanya. Tapi nama yang paling masyhur yang dipakai oleh ulama-ulama ahlul hadis itulah dengan nama Abdurrahman Ad-Dausi. Daus itu nama suku yang ada di Yaman, nama suku itu Daus. Jadi boleh kita membawa nama suku kita ke belakang nama kita. Boleh. Suku kita Tanjung, nama siapa nama Khairul Tanjung umpamanya. Itu tanda nama suku Tanjung. Boleh. Suku Caniago, nama Asril Chan, Caniago. Ya, macam tu juga dengan marga itu dulu sudah ada dilakukan hal yang seperti itu. Sampai hari ini orang Arab masih seperti ini. Masih seperti membuat nama suku di belakang. Ada dengan Quraisy, ada dengan apa, dengan dibuat. Abi Hurairah seperti itu, namanya Abdurrahman. Abdurrahman mana? Ad-Daus. Ad-Daus berarti dia dari Daus. Siapa lagi? Abi Musa Asy'ari. Asy'ari nama kabilahnya, nama sukunya. Abi Musa namanya Asy'ari. Siapa lagi? Seperti Abi Zar Al-Ghifari. Banyak sahabat Nabi membuat nama suku di belakang namanya. Bagus sebenarnya. Tak apa-apa. Tapi memang nama suku yang dibuat, jangan nama yang lain pula dibuat di belakangnya. Ya, tengok pula kalau suku tadi namanya tak elok, mungkin tidak pula baik untuk kita meletakkan di sana. La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhira'. Ini kita yang sudah masuk 10 akhir Ramadan. Sudah adakah kita menangis? Sudah adakah air mata kita keluar ingat dengan dosa, ingat dengan maksiat, ingat dengan segala kesalahan-kesalahan? Apa kata Nabi? La yalijun nar, tidak menyala api neraka. Bagi siapa? Bagi rajulun, oleh seorang
seorang lelaki baka min khasyatillah, dia menangis karena takut kepada Allah. Ketikanya beribadah, terbayang dia inyo neraka, terbayang dia inyo azab kubur, menangis, ialah jenar. Api neraka tidak akan bisa menyambarnya, api neraka tidak akan bisa membakarnya ketika ia mampu menangis karena takut kepada Allah. Maka yang pertama kali itu dalam zikir ada rabitatul kubur namanya, rabitah kubur. Itu tujuan daripada rabitah kubur itu bagaimana kita lebih cepat untuk sampai kepada martabat khusyuk dalam berzikir. Kalau kita langsung saja berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada senikmat kalau kita mengikuti muqaddimah zikir. Di mana kita dapat muqaddimah zikir? Dari beberapa fatwa-fatwa dan kalam ulama. Di antaranya dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub, dalam kitab Karamatil Awliya, di dalam kitab banyak, di dalam kitab karangan Imam Ad-Dardir itu ada disebutkan muqaddimah zikir. Muqaddimah zikir dengan astaghfirullah, istighfar, akui dosa kita banyak. Muqaddimah zikir lagi kemudian dengan membaca salawat kepada Nabi. Kemudian muqaddimah zikir dengan menghadirkan rasa mati dengan diazabnya kita oleh Allah. Jadi cara itu mungkin kita bayangkan, awak mati terbujuk kaku di hadapan orang banyak, dibuka pakaian kita, diangkat, kita akan dimandikan tak berdaya. Terbayang kita macam mana kita dimandikan lah, siap itu dikafani kita yang dikafani orang, dibawa pula dimasukkan ke keranda, dibawa ke masjid, dimasukkan ke kubur. Itu namanya rabitah. Itu dulu kita ingat sebelum kita berzikir untuk mencapai khusyuk dalam berzikir. Itulah amalannya orang ahli sufi, itulah amalannya orang ahli tariqah. Sampai buku di dalam kubur, bayangkan badan pula digolekkan di orang ke arah kiblat. Di depan kita hidunglah berjumpur pula dengan tanah, punggung ditutup orang dengan papan. Ke atas tak bisa, sedikit saja dia lubangnya, lahatnya sangatlah kecil, panas luar biasa, tak boleh masuk cahaya, ditutup pula dengan daun. Setelah sempurna ditimbun orang kita, diinjak-injak orang, diinjak-injak sampai padat tanahnya. Kita sendirian di dalam. Ketika sendirian di dalam, mulailah hewan-hewan keluar dengan kalajengkingnya, dengan ularnya, dengan segala macam. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dah mantap itu kita bayangkan, mulailah start berzikir. Begitu cara dalam berzikir agar khusyuk. Ini ya. Itu muqaddimah dalam berzikir. Barulah baka pasti kita menangis. Banyak dosa, istighfar pun kurang, Quran pun kurang, ibadah saleh pun kurang, menangis, khasyatillah hatta ya'uda al-labanu minad dira'. Jadi kalau kita menangis tadi karena takut kepada Allah, la yalijun nar, api neraka pun tidak akan bisa menyambar daripada kita. Kata Nabi, la wala yajtami'ul ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Takkan bisa bersamaan, kata Nabi, ghubarun fi sabilillah, debu-debu yang terangkat ketika prajurit sedang perang fi sabilillah, dengan asapnya api neraka. Asap api neraka nampak, gubar debu nampak, tapi yang gubar debu ni bisa mematikan yang api neraka jahanam ini. Asap yang api ini bisa dimatikan oleh debu ni. Debu inilah yang kita perbanyak hari ini. Debu-debu daripada gubarun fi sabilillah. Perbanyak dengan amalan salehnya, perbanyak dengan tahajudnya, perbanyak dengan tarawihnya, perbanyak dengan iktikafnya. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk menangis takut kepada Allah. Allah mudah-mudahan ampuni daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala, hadis berikutnya, ini hadis ni sangat panjang ini. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi hadis tadi dulu Abi Hurairah mengatakan ya lijunnar, tidak menyala, tidak dikenakan oleh api neraka. Jadi apa maksud tidak dikenakan oleh api neraka? Memang
dua mata yang tak disentuh, kata Nabi SAW dalam hadis itu. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Tak disentuh sama sekali oleh api neraka dua mata. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrisu fi sabilillah. Satu mata yang menangis takut kepada Allah, satu mata lagi yang menangis berputus asa. Ainun bakat tahrisu fi sabilillah, yang berputus asa tidak bisa datang untuk perang fi sabilillah. Dia biasanya setiap perang datang, setiap perang dia ikut, setiap ada perang dia ikut. Dan ternyata pas perang sekali ini dia tak ikut, sakit, tak bisa datang. Akhirnya menangis, begitu putus asanya dia, menangis. Mata dia tadi tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka kata Nabi, ainani berarti dua mata, uzunani dua telinga. Itu dia. La yamassuhuman nar. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis takut karena Allah. Kemudian satu lagi, mata yang menangis kecewa tak bisa ikut perang fi sabilillah. Ada beberapa orang jemaah yang me-WA saya, Ustaz, saya tak datang lagi ke pengajian karena saya stroke, Ustaz. Ada satu lagi, saya lumpuh, Ustaz, sambil menelpon sambil menangis. Dia termasuk orang yang tahrisu fi sabilillah. Setiap Sabtu biasa datang duduk di majlis mendengarkan hadis-hadis Nabi, tapi ternyata Allah takdirkan lumpuh, Allah takdirkan tak bisa lagi berjalan, Allah takdirkan stroke, menangis dia. Menangis ketika sehat dulu itu amalan yang biasa dia amalkan, tapi ketika dia sakit dia tak dapat lagi, maka dia termasuk ainun bakat tahrisu fi sabilillah, mata yang menangis karena tahrisu, kecewa, tidak bisa ikut untuk perang fi sabilillah. Dan makan ada juga kasihan kita yang curhat lah, tolonglah karena anak yang mengurus orang tua yang sedang dalam keadaan lumpuh, yang stroke, sabar. Kita diutus oleh Allah untuk tabarruat, bisa berbuat baik kepada siapa? Tentu kepada orang yang paling mulia. Yang paling mulia di dunia ini adalah ibu bapa kita. Tidak ada yang lain, ibu bapa yang paling mulia. Bayangkan dalam ayat itu kan sudah disebutkan itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah, setelah Allah ibu bapa. Kalaulah boleh menyembah selain daripada Allah, ibu bapa akan disembah. Ibu bapa akan disembah. Begitulah mulianya ibu bapa kita. Jadi yang cerita terpaksa anak-anak ke ustaz, kata macam mana lagi ni, katanya. Apa yang harus kami lakukan untuk ayah lagi, kata anak. Macam ini kami dah sibuk semuanya apa segala macam. Maka itulah anak ajari dari sekarang dengan ilmu. Bekali anak dengan ilmu. Beri dia mahabbah, rasa kasih sayang kepada orang tua. Kalau memang anak ni tak mengaji, apalagi anak tak salat, anak takkan ada rasa mahabbah sayang kepada ibu bapa yang tak ada. Tak ada. Harus kita tanamkan rasa mahabbah kepada dia, kepada ibu bapaknya. Dengan cara itulah, suruh dia datang ke masjid, bawa dia datang ke masjid, suruh dia duduk di majlis ilmu, dia akan ada rasa mahabbah kepada ibu bapaknya. Jadi kita ni kan macam-macam takdir. Kita ada yang Allah takdirkan memang sehat selalu, ada yang Allah takdirkan kadang dengan sakitnya, ada yang Allah takdirkan bahkan dengan tidak bisa bergerak sama sekali, tapi masih Allah berikan kesadaran. Tapi intinya kita seorang anak, ta'abbud, beribadahlah kepada orang tua kita. Caranya itulah dengan cara mengkhidmat daripada ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu bapa kita, Allah lapangkan kuburnya yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya yang masih hidup, dan Allah kumpulkanlah mereka dengan orang-orang yang terbaik, dengan para sahabat Nabi dan para syuhada dan bernabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam Ramadan ada sekali lagi berarti ya. Sekali lagi Sabtu dalam Ramadan. Setelah itu libur kita agak 2 minggu ya. InsyaAllah. Itu hari raya pula ni Pak Marjan. Jangan gaya juga. InsyaAllah. Hadza wabillahi at-taufiq.
InsyaAllah Sabtu depan kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah tunaikan hajat kita. Dan Allah istiqamahkan iman kita ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم نور قلوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطرتها واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها وامح من قلوبنا حلو ما اجتنيناه منها واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو ضدها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته